Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua FKSMM Al-Ustaz Muhammad Suhendro SPDI, yang terhormat Bapak Kepala Desa Seinungsir Bapak Sugeng Suheri, yang terhormat para asatidz, tuan-tuan guru kita yang turut berhadir pada pagi Ahad yang penuh keberkahan ini, yang terhormat saudara-saudara kita para YouTuber yang mengembangkan syiar Islam melalui media YouTube, kemudian pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas Jalan Penita Medan Priuk, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, bil khusus saudara-saudaraku para Satgas FKSMM yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Ahad yang penuh berkah ini dipertemukannya kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat siri salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa aslinya kita ini adalah penduduk surga. Kita ini berasal dari sana. Karena dulu kakek sama nenek kita, Adam dan Hawa, ketika telah Allah ciptakan, Allah tempatkan mereka di surganya Allah.
perintahkan berdiamlah kalian tinggal di surga ini. Fala sajarataha fatakuna minaz zalimin. Tapi itu pohon jangan kalian dekati. Kalau kalian dekati, kalian zalim kepada Allah. Jadi semua boleh dinikmati kecuali yang satu. Guru-guru kita dulu bilang itu namanya pohon kuldi. Singkat cerita, Allah perintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam dan semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Iblis merasa dirinya lebih daripada Adam. Aku duluan diciptakan, Adam itu belakangan. Aku dari api, dia dari tanah. Gak pantas yang dari api itu sujud kepada yang dari tanah. Maka Allah bilang, abawas takbar, kau itu sombong iblis. Jadi ciri-ciri orang sombong ketika dia punya perasaan lebih dari orang lain. Itu ciri kesombongan. Kadang-kadang ada juga yang bilang, alah itu anak baru kemarin sore, aku udah lebih banyak makan garam. Kalau karena makan garam terburu. Ada anak-anak muda umur 23 tahun tapi dia hafal Quran 20 juz. Kita tua kejemur, ya udah mundur aja, kasih aja yang muda itu maju jadi. Kadang-kadang ketika ada perasaan diri kita lebih dari orang lain, itulah kesombongan. Iblis gak mau. Maka Allah menyatakan kau akan kekal selama-lamanya di neraka. Gak apa ya Allah, aku terima. Tapi aku akan seret sebanyak-banyaknya anak cucu Adam itu ke dalam neraka. Sejak itu ditabuh genderang perang, iblis musuh abadi kita sampai akhirnya. Iblis pun mulai melancarkan serangan dendamnya. Dia suruh Adam mendekati pohon kuldi, tapi Adam gak mau. Masuk dari Siti Hawa. Lama-lama Hawa goyang, merengek-rengek mengajak Adam mendekati pohon kuldi. Lama-lama didekati, sayangnya bukan cuma didekati, mereka pergi, mereka makan. Resmi itulah dosa pertama. Kisahnya di Quran, itu bukan cerita usahaku. Di muka Al-Baqarah 30 terus ke bawah. Itu ceritanya langsung Quran. Cerita yang gak jelas itu yang beredar di kampung-kampung. Katanya Nabi Adam makan buah kuldi kesel. Mau nyangkut nanggung ini. Makanya mau kanan gedong. Nabi Adam gak ngerti berubah di cerita ini. Siti Hawa sempet ketelan ngomongin. Makanya gak usah dibahas lah. Cerita metodologi payah. Dan akhirnya Bapak Ibu, konsekuensinya dua-duanya diturunkan ke bumi Allah. Ini dua versi pendapat. Satu pendapat mengatakan itu bentuk hukuman, tapi satu pendapat lain mengatakan enggak. Nabi Adam itu kalaupun dia nggak makan buah kuldi, memang bumi ini disediakan untuk manusia. Maka Bapak Ibu ada yang menyatakan bahwasannya makan buah kuldi itu momentum yang tepat untuk menurunkan Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Menurunkannya pun bisa, nggak satu tempat. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah diambil dari kata Jeddah yang artinya nenek. Jadi ibu-ibu kalau ingin dipanggil nenek dengan nuansa kearab-araban, nah panggilnya Jeddah. Kadang-kadang ada yang minta dipanggil opa, oma, Medan Priwon. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, daerah Jeddah itu diambil dari kata Jeddah yang artinya nenek. Kenapa? Karena memang diyakini dalam sejarah Siti Hawa itu diturunkan di kawasan. Dan sampai hari ini di Jeddah ada kuburan panjangnya 18 meter. Dan itu diyakini sebagai makamnya Siti Hawa. Jadi kalau masih hidup nenek kita itu 18 meter, lo tangan ini Pak. Kayak ngambung jongkok aja. Kok sama rumah di sini baru
Dubai-nya. Kami agak jauh. Bayangkan itu antara India dengan Saudi. Begitulah Allah menurunkan Adam dan Hawa. Berapa lama mereka terpisah, Ustaz? Dua versi juga. Ada yang menyatakan 100 tahun, ada yang menyatakan 200. Tapi yang masyhur 100. Kenapa kok selama itu, Ustaz? Umur Nabi Adam 1000. Siti Hawa 950. Akhirnya Bapak Ibu mereka pun saling cari. Belum ada makhluk lain manusia di muka bumi ini kecuali mereka berdua. Saling cari 100 tahun dipisahkan oleh Allah. Akhirnya bertemulah mereka di sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi di tempat puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Nama bukitnya Jabal Rahmah, Arafah. Kalau yang sudah umroh, insya Allah udah sampai. Yang sudah haji, insya Allah udah sampai. Bukitnya nggak terlalu tinggi. Orang banyak meyakini itu katanya tempat doakan orang yang kesulitan dapat jodoh. Hadisnya nggak ada, tapi ada yang membuktikan terbukti benar. Saya 2003 dulu gitu juga, 3 orang titip doa. Yang pertama ibu-ibu orang Kuala, gadis tua. Dalam 10 hari saya mau berangkat, dia datang ke rumah, bawa sarung cap gajah dulu. Saatnya ada sedikit, mudah-mudahan bisa dipakai di tanah suci. Karena masalahnya umur udah 42 tahun. Karena tahulah doa Ustaz di sana bisa dapat jodoh, belum nikah sekarang aja udah. Saya tulis nama ibu-ibu, insya Allah nanti tolong doakan yang Ustaz di Rahmah itu. Rahmah mana? Bilang yang tempat Adam Hawa, oh Jabal Rahmah. Saya tulis Pak Purba. Yang kedua itu jemaahnya mamaknya jemaah saya, orang Selayar, gadis Pak baru 8 tahun. Cantik orang, 3 kali tunangan gagal terus. Waktu datang ke rumah, saya minta doa, saya disuruh mama kemari Ustaz, kata Ustaz mau pilih haji, tak tolong doa di Jabal Rahmah. Sudah 3 kali tunangan gagal. Aku heran, mainnya kalau ini kok gagal. Waktu saya tulis orang rumah Jimin, awasi salah doa. Bilang udah aman itu. Nah, yang terakhir bibi saya sendiri, itu anak adik nenek saya, anak adik nenek kandung, umurnya 37 tahun. Pas saya syukuran datang dari rumah, nenek saya bilang kau doakan bibimu sudah 37 tahun gak nikah. Saya catat kamu berangkat, saya waktu itu gelombang kedua langsung Mekah. 3 hari menjelang pindah ke Madinah, kami ziarah ke Arafah. Naik saya ke Jabal Rahmah, saya tengok macam-macam orang di atas itu. Ada yang sholat, ada yang zikir, padahal gak ada kaitan ajaran Rasul itu sholat, gak ada ajaran amalan-amalan tertentu. Ya kalau berdoa aja, saya sesuai amanah, minta doa aja jodoh, saya doakan aja situ. Ada yang doa ditulis namanya di tubuh, di atas itu ada tubuh pertemuannya, Pak. Ditulis nama macam-macam di situ, wabinem pun ada. Wasilom macam-macam orang-orang dari Jawa itu pada mengisi. Terakhir saya doa aja sesuai amanah. Pindah ke Madinah, 3 hari menjelang pulang, saya teleponan sama istri. Waktu itu telepon pun masih di wartel, handphone belum kayak sekarang. Di rumah saya udah pakai handphone di belakang itu, cuman GSM, geser sedikit mati. Terpaksa cari sinyalnya di mana yang pas, dipaku, dipasang di situ. Kalau geser sedikit aja mati. Teleponan sama istri, Bang, itu ibu yang orang Kuala itu udah abang doakan. Yang mana yang minta jodoh itu yang gadis 42 tahun? Oh, itu kan di Mekah. Ini udah di Madinah, udah lewat. Enggak udah abang doakan, belum. Udah, saya bilang. Serius. Abang nggak lupa kan? Enggak. Subhanallah. Kenapa deh? Semalam ibu itu ke rumah. Datang dia ke rumah. Saya disuruh malam minggu besok ke rumahnya terima lamaran. Saya masih di Madinah. Saya letakkan gagang telepon, sujud syukur saya di warga. Pulang sebulan kemudian
kemudian nikah ya dapat duda 63 tahun. Ya jadi ya. Enggak 63 tahun tuh pensiunan kepala sekolah PNS, artinya bulanannya jelas. Terus setelah 3 bulan yang 28 tahun alhamdulillah sekarang anaknya udah 2. Saya nggak tahu lah, tapi yang pasti terbukti memang doa itu. Yang lama makcik saya sendiri yang 37 tahun. Saya pulang 2003, nikahnya dia 2013. 10 tahun Pak, tapi terkabul juga alhamdulillah. Ini lebih parah lagi, dapat duda 71 tahun. Demi Allah, ini cerita di masjid. Sampai istri saya marah, kurasa salah doa. Kenapa kok tua-tua kan? Orang menang gitu jodohnya bukan benar. 71 tahun pun tapi alhamdulillah di Sosa sama Pekanbaru salahnya 35 hektar. Di Medan rumah sewanya 17 pintu. 6 bulan nikah tinggal. Wah, dapat warisan bibi. Berarti kan nggak salah doa juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah 100 tahun akhirnya bertemulah mereka di satu bukit, itulah Jabal Rahmah. Keduanya melepas rindu, keduanya tersungkur, keduanya bersujud di hadapan Allah. Dan dari bibir mereka keluar doa yang sangat populer sekali, dan Bapak Ibu hafal doa itu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb Tuhan, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ampuni kami. Bila Kau tidak mengampuni kami, sungguh kami adalah hamba-Mu. Akhirnya permohonan ampun Nabi Adam dan Hawa diterima Allah. Sejak itu Adam, Hawa, anak, cucu, keturunannya sampai kita sekarang ini menjadi penghuni bumi Allah. Satu yang mau saya ingatkan, Pak, kita mau balik lagi ke kampung kita. Asal kampung kita surga. Dari sana asal kakek dan nenek kita. Jangan lupa kita mau pulang ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah memang semua kita akan pasti pulang ke sana? Syaratnya satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Sepanjang kita mengakhiri hidup dalam keadaan Islam, pasti semua kita akan masuk ke dalam surga. Nah, cuma masalahnya ada yang direct langsung, ada yang transit. Ini masalahnya. Itu transit itu maksudnya nang rokok Pak. Saya nggak bilang neraka, itu namanya wisata api panas. Berapa lama itu Pak? Ya tergantung amal masing-masing. Tergantung timbangan amalnya. Jadi ini kan kita main di 5 alam. Alam ruh sudah, alam rahim lewat. Sekarang alam dunia. Sesudah ini 2 alam lagi nunggu. Itulah alam barzakh sama alam akhirat. Jadi sekarang kita ini sedang berada di jembatan yang menghubungkan antara 2 alam sebelum dengan 2 alam sesudah. 2 alam sebelum, ruh dan rahim sudah kita lewati. Kita mau menuju alam barzakh dan alam akhirat. Selamat atau tidak menyeberang tergantung bagaimana kita di jembatan. Inilah dunia. Masalahnya Pak, transit. Kalau transit pun kan nggak selama-lamanya ya Pak. Yang namanya transitnya nggak selamanya. Numpang manggil. Kalau dia matinya tetap dalam keadaan Islam, dia nggak akan selama-lamanya sih. Cuma masalahnya 1 hari di neraka lamanya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya kemarin ada artis katanya ingin masuk neraka bikin konser. Itu artis mau. 1 hari neraka setara 1000 tahun dunia. Jadi kalau orang 3 hari aja di neraka lamanya sama dengan 3000 tahun di dunia.
Dan api neraka itu Pak memanaskannya 3000 tahun dalam kitab Allah. 1000 tahun pertama warna api itu merah. 1000 tahun kedua dipanaskan dia berwarna biru. 1000 tahun ketiga yang berwarna hitam. Itulah asli warna api neraka. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Nabi Adam bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, aku perlu api untuk masak, untuk menghangatkan tubuh. Jibril lapor kepada Allah. Kata Allah, ambil dari neraka. Seberapa aku ambil ya Allah? Bisa aku ambil sebesar kurma? Oh jangan, meleleh langit sama bumi itu. Kalau kau ambil api neraka sebesar kurma, kau letakkan di bumi. Kalau separuhnya ya Allah, jangan. Nanti lautan sungai kering semua. Jadi seberapa kau ambil ya Allah? Ambil sebesar atom. Zat molekul terkecil seujung kayak kuku. Itu pun kau cuci lagi di 70 sungai yang ada di bumi, baru kau serahkan kepada Adam. Diambillah sebesar atom zat molekul terkecil, dicuci di 70 sungai yang ada di bumi, diserahkan kepada Adam, dan itulah api yang ibu gunakan sampai sekarang. Jadi api kita ini dibanding api neraka ada. Jadi kalau bisa transit pun jangan, alhamdulillah. Kalau bisa yang direct aja, yang langsung kita. Amin. Pak, kalau orang-orang kafir itu macam mana ya Pak? Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Gak ujung, gak ada ujungnya. Terus mereka akan rasakan siksa tanpa ujung tanpa. Satu lagi, orang-orang yang mati dalam kefasikan, orang-orang yang mati bunuh diri, itu termasuk orang yang selama-lamanya di neraka. Gak ada orang gak punya masalah. Baru ini datang ibu-ibu ke rumah saya, sampai ke rumah toto nangis. Aku ini sebetulnya kurang apa Ustaz? Kok dia tiba-tiba nanya kurang apa? Kenal enggak? Ada hubungan apapun enggak? Kok tiba-tiba nangis nanya kurang apa? Dan belum efek deh. Aku berarti itu kurang tidur. Aku sholat gak pernah tinggal Ustaz. Aku pada tahajud yang mau, baca Quran yang rajin. Cuma kok masalah gak selesai-selesai. Juga ada aja habis anak, suami, habis suami, orang tua. Ini masalah lagi ipar. Kok gak habis-habis Pak Ustaz? Dia datang ke rumah Ustaz, ngadukan masalahnya. Dia pikir Ustaz gak punya masalah. Orang kalau punya masalah curhat ke Ustaz. Nah kalau Ustaz punya masalah ini bingung mau curhat kemana. Curhat ke Ustaz yang lain pun masalah juga. Bapak ibu yang dirahmati Allah, gak ada orang yang gak punya masalah. Tapi jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Jadi kalau orang punya masalah, menyelesaikan masalahnya dengan bunuh diri, itu sama dengan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Hidup gak cuma di medan kriyo, ada alam barzah, ada alam akhirat. Urusan di medan kriyo selesai, urusan di sana lebih aja. Jangan pernah menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan pernah memberikan beban di luar kemampuan kita. Kalau Allah memberikan kita ujian, udah satu paket langsung dengan jalan keluar. Tugas kita mencari jalan keluar. Dan sekarang ini jarang Pak orang bunuh diri itu masalah cinta, asmara. Itu udah ranking 3, ranking 4. Nah sekarang anak-anak lajang pun pinter. Kalau diputuskan pacar, prinsip mereka masih banyak kok janda-janda tua, orang-orang jomblo bisa diselamatkan. Kalau dulu kan putus cinta, bunuh diri, udah jarang. Sekarang rata-rata orang bunuh diri ini masalahnya ekonomi, hutang. Hati-hati Bu. Sekarang banyak orang terjebak hutang online, pinjol, ujung-ujungnya dipermalukan di media sosial, yang dimakan mental dan dimakan psikologis, gak tahan bunuh diri. Selesai ada 2 kejadian. Makanya ibu-ibu, hidup itu sesuaikanlah kemampuan kita,
6 juta, tapi gaya hidup 12 juta. Allah itu nggak pernah menyusahkan kita. Sebetulnya yang menyusahkan kita itu ya diri kita sendiri. Ibu kalau suami gaji 6 juta, kalau ibu istri soleha, macam mana ibu mempola gaji itu kebutuhannya agar bisa keluar sebulan 5.990.000. Itu bagi istri soleha, masih sisa 10 untuk menyumbang pengajian subuh akbar. Ini kadang gaji 6 juta, gaya hidup 12 juta. Macam mana usaha itu? Gaji suaminya 4 juta, tapi make upnya MS Glam. Agak jalan. Turun kata Siti, Wardah Ustaz, Wardah pun gak dapet. Yang tak udah pipa nomor 14. Gicunya cemana Ustaz? Ya sumbuh di mulut. Gak pulang ini sailang-ilangnya apa? Celana cemana Ustaz? Ya arang lah, dipola, dibentukkan, bisa kreatif sedikit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu gak pernah menyusahkan kita. Kadang kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Saya hidup ini ngalir aja sekarang. Rezeki yang dikasih Allah, mana yang memang kewajiban keluarga, ada hak orang lain keluarga, jalan. Hidup jangan terlalu punya ambisi yang begitu besar. Allah sudah menggariskan rezeki kita segitu. Kalau memang sudah segini rezeki kita, gak akan lebih, gak akan berkurang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai orang mengakhiri hidup dengan jalan bunuh diri. Kenapa? Dia akan kekal selama-lamanya. Ingat, visi kita mau pulang balik ke kampung, ke surga Allah. Dan rasa-rasanya Pak, mohon maaf, kalau kita mau balik ke surga cuma mengandalkan amalan-amalan rutin, sholat 5 waktu, kayaknya agak tipis harapan. Iya, kalau kita mau pulang ke surga cuma mengandalkan sholat 5 waktu doang, mohon maaf Pak, ini persaingan ketat. Kalau cuma mengandalkan sholat 5 waktu, orang banyak yang sholat 5 waktunya penuh, malah kadang-kadang bukan cuma dia sholat 5 waktu, dia sholat selalu di awal waktu. Makanya kalau mau ngambil dari sisi menjaga sholat 5 waktu, jangan cuma menjaga sholatnya, bagaimana sholat di awal waktunya. Kita bisa sholat di awal waktu, itu baru mulai naik kualitas. Apapun cerita kesibukan, lagi repotnya kayak manapun, tinggalkan pekerjaan ketika azan sudah berkumandang. Seasik apapun sinetron Ikatan Cinta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau udah azan berkumandang, matikan dulu gadget remote-nya. Kenapa? Ngadep dulu sama yang ngasih rezeki bisa beli TV untuk bisa nonton Ikatan Cinta. Kita kadang-kadang kalau lebih pentingkan siarannya daripada yang ngasih rezeki, kita bisa beli TV nonton siaran. Macam mana kita mau didulukan Allah kalau kita juga selalu membelakangkan Allah? Bagaimana Allah mendahulukan kita ke surga kalau kita selalu tidak menjadikan Allah prioritas dalam hidup? Dirasa-rasanya kalau nggak punya amalan unggulan, kayaknya agak berat kita untuk mengharapkan bisa langsung direct masuk ke surga. Harus punya amal-amal unggulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang amal unggulan, saya mau cerita sedikit tentang, mungkin kita bersering dengan kisah 3 orang pemuda yang terjebak dalam sebuah gua di masa sebelum Rasulullah SAW. Pemuda ini musafir Pak, melakukan perjalanan jauh. Rupanya lelah, capek, berhenti, cari tempat berteduh, berlindung dari panas, berlindung dari hujan. Masuklah mereka ke dalam gua. Makan, bekal minuman dikeluarkan, minum, sang dilalani. Nah, dulu nggak tahu arti sang dilalani. Kamus sini
boleh desi artinya bagaimana yang ngerti ini cuma orang Jawa adalah sambilanannya kok tiba-tiba Bapak Ibu bujuk-bujuk tiba batu gede jatuh nutupi pintu buahnya. Sedikit aja pun celah cahaya nggak tersisa lagi. Saking rapatnya, pas pula besar lubang gua itu sama besarnya dengan batu yang jatuh menutupi lubang. Gelap segelap-gelap. Panik tiga-tiga. Ya Allah, ketutup pintunya. Terakhir tiga-tiga bergerak, berusaha mendorong batu itu, batunya nggak bergerak, malah orang itu yang gepak-gepak. Gak bisa pasrah. Akhirnya tiga-tiga mikul, aduh, udah mati lagi nih. Makanan gak ada, minuman udah habis, jerit orang gak dengar. Bapak Ibu mau main WA waktu itu belum ada handphone. Kalaupun ada belum tentu ada jaringan. Ada pun jaringannya bisa jadi paketnya habis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya tiga-tiganya ini gak ada lagi jalan kecuali berserah diri dan berdoa mohon pertolongan Allah. Coba kita tiga-tiga ingat-ingatlah, ada gak amalan yang bisa kita jadikan wasilah, tawassul, pengantar untuk doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amalan kita itu Allah tolong kita, Allah bantu. Pemuda pertama mengingat amalnya. Apa itu? Dia ini rupanya anak yang luar biasa sayang sama Allah. Dia penggembala kambing, dan ibu-ibu setiap dia selesai bekerja menggembala kambing yang memerah susu dengan izin tuannya untuk dibawa pulang kepada orang tuanya dan kepada anak istrinya. Tapi dia gak pernah bawa pulang langsung ke rumah sebelum dibawanya pulang ke rumah orang tua ini. Tiap hari bawa susu pasti ke rumah mama bapaknya dulu. Mama bapaknya dikasihnya susu baru dia pulang. Hari itu dia cari kayu bakar, nggak sadar rupanya pulang kemalaman. Sampai di rumah bapak emaknya, ayah sama emaknya tadi udah tidur. Nyesel kali dia. Belum sempat ngasih susu sama ayah emaknya udah tidur. Ditungguinnya ayah emaknya tadi tidur, berdiri dia di samping tempat tidur sambil megang susu. Bangunnya subuh bergerak-gerak kebangun mamanya, barulah dikasih susunya, minta-minta maaf dia sama mama bapak. Akhirnya bapak-bapak ibu dibelailah kepala sama orang tuanya. Anak ini pun pulang, barulah dibawa susu sama anak istrinya. Akhirnya bapak ibu dia berdoa, ya Allah, kalau itu memang menjadi satu amal kebaikan di sisimu, menjadi satu amal kebaikan di hadapanmu, aku mohon ya Allah, bantulah kami dalam doa ini. Bergerak batu itu, rak temukan. Tapi baru masuk cahaya, belum bisa orang tua. Maka doa orang tua ini terima. Saya makanya hari ini kalau ada ibu-ibu yang lagi ngurus orang tua, saya kasih saran. Itu jembatan surga. Jangan pernah ngeluh. Kalau masalah itu ngeluh itu nggak ngerasa kita ngerasa itu nyocok. Anak ibu ada yang milu karo aku lupa becak meluni karo awak dulu kabeh seneng-seneng yang lain nggak pernah ngerasa gitu. Bapak ibu kalau dia mau ikutnya sama bapak saja, sama ibu saja, berarti ibu lah cuma di antara 7 anak yang dikasih Tuhan. Kalau anak yang lain ngerti, pasti iri dia nengok anak yang satu ini. Kok mau bukan mama aja ya? Anak mama ini kok mau ke tempat dia aja? Mestinya yang lain itu ini. Cuma masalahnya ngurus orang tua ini kan tahu lah Pak, ya memang gitu. Harus penuh kesabaran. Kenapa? Karena Allah sudah beritakan, wa man nu'ammirhu nunakishu bil khalqi afala yaqilun. Apabila sudah kami tambahkan umurnya, kami balikkan dia seperti asal kejadian. Makanya balikkan dia kayak anak.
rupanya hujan belum mantel walinya lagi belum. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, terus balik kan, wes lempeng ini, astagfirullahaladzim. Hujan mau lali, mau enak boleh pesen. Ini orang lempeng bukan orang. Enggak memang hujan mama lali ya, tapi mau enak boleh pesen. Berbohong nggak pernah lali. Nek duitmu kok ngomong. Udah duitku juga. Kok kayak gitu ya Ustaz? Allah cuma mau nunjukkan kayak gitulah dia dulu ngadepin kau. Kalau hari ini orang tuamu kau hadapi dia sering merajuk, begitulah dia dulu ngadepin kita. Kita dulu kawan dibelikan baju baby doll, kita minta gak dikasih, rajuk. Mau bikin nonton layar tancap gak dikasih, rajuk. Minta uang jajan gak dikasih, rajuk. Kawan beli sepatu modelnya cantik sekolah, minta belikan sepatu yang sama gak dikasih, merajuk. Hari ini orang tuamu selalu mau lihat merajuk, Allah cuma menunjukkan, itu dia dulu ngadepin kamu biar bapak. Ini hari kita suapi dia makan, gitulah dia dulu nyuapi kita. Ini hari kita ceboi dia, tiap hari dia dulu megang bapak. Ini hari kita pingin dia nonton TV, kita gendong dia ke depan televisi. Tiap hari dulu sampai mau patah bahunya dia gendong kita. Tapi kata Nabi, tidak ada balasan yang lebih pantas buat anak yang ikhlas tulus merawat dengan penuh kasih sayang orang tuanya, kecuali dia di surga berhak duduk bersebelahan dengan Tuhan. Makanya kalau ada bapak ibu yang hari ini lagi ngurus orang tua, jangan pernah berkeluh kesah. Jadikanlah mereka jembatan ibu untuk menyeberang surga. Kadang-kadang anak yang lain sampai iri, mak rumahku kenapa sih masih di sini aja udah, di sini udah enak. Anak sekali-sekali rumah aku baru mereka rumah, jadi mau rumahku yuk, udah sini aja. Mama ngapain sih sini? Minggu besok ada kajian subuh, tak rahul masuk. Rahul doling kayu. Wahai dipaksa, udah yuk nginep seminggu aja tuh jadi. Paksa saya udah seminggu betul ya, ini minggu pulangin, ya ikut sama anaknya. Mama mau apa tidak ngomong, nanti muka kerpur tidak ngomong, kerpur itu ngomong enak, harus enak tuh makan dia. Udah seminggu gak diantar pulang, mungkin Senin tadi akan mau sempet sisuk. Selasa, nanti mungkin kosong. Ketetan nanti lumayan anak-anak juga. Kalau anak kita lumayan ketetan anak apa kan? Murah boleh tadi. Rabu gak diantarkan juga. Ya Allah, Kamis pulang sendiri. Maksudnya mau pulang ke Bindi, salah naik motor kesian itulah orang tua, Bu. Hatinya itu ngerti ya mana anaknya yang paling tulus kasih sayang bersama dia. Bukan masalah siapa anaknya yang paling kaya. Makanya kalau ada anak, orang tua maunya ikut sama dia, dan jangan berkeluh kesah. Apa itu Ustaz? Itulah jembatan surga yang Allah sedang sediakan. Manfaatkan itu. Dan maka sering saya bilang jangan pernah beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Padahal kalau orang tua kandung kan main tenang, teko, kita cuma kita mau istri kayak ini, nggak ngomong mereka teko, ada mana teko tidak ngomong, mertua teko kita jatuh, kali jam biru. Kali nyayur sambil teri kalau kacang tanah, kalau itu 73 tahun. Sengaja makan gak siap-siap, ngomong-ngomong kacang, kacangnya oper kanan, oper kiri, sundul, membal, metu, sekali konangan jadi bukan sekelompok terima. Dengan wasilah perbuatan baik, anak yang kerjanya pemerah susu kepada kedua orang tuanya, sesuatu yang kelihatan tidak mungkin, akhirnya Allah bergerak bagi.
cuma belum bisa keluar. Pemuda yang kedua mencoba mengingat amal. Dia mencoba bertawassul lagi. Rupanya Bapak Ibu, dia punya kisah. Dia ini pernah senang sama sepupunya, anak pamannya, gadis. Wongi ayu ini gak keturunan. Cantik kali. Saya pernah nengok, enggak cerita di buku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saking senangnya dia, gak bisa lagi menahan hasratnya dia, sampaikan dia suka walaupun itu sepupu. Cuma perempuan ini nolak. Pertama, dia merasa ini famili, keluarga. Kedua, dia memang gak suka sama laki-laki. Tapi perjalanan hidup, akhirnya satu ketika Bapak Ibu, ini perempuan jatuh miskin. Orang tuanya udah tua renta, dia anak paling tua, dia punya adik-adik. Suatu hari mereka udah kelaparan, gak makan. Dia beranikan diri datang ke rumah sepupunya laki-laki tadi. Dia bilang, tolonglah kau bantu kami, kasihlah aku uang 100 dinar karena keluarga aku sudah gak makan beberapa hari. 100 dinar, ya. Enak sekali kau datang kemari, kau dulu tolak cintaku, kau datang kemari minta bantuan 100 dinar. Apa yang bisa kau kasih sama aku? Kau minta apa dari aku? Asal keluarga aku selamat. Oh yaudah, malah dikasih 120 dinar karena dia anggap murah kali 100 dinar. Siap kau nanti kau balik kemari. Ya. Pulang belanja dia Bapak Ibu, masak enak, dimasaknya daging, bikin roti, kasihnya keluarganya makan semua, udah siap, aman, kenyang perut orang tuanya, adik-adiknya, balik dia ke rumah laki-laki. Sesuai janji, kau mau nyuruh apa sama aku, kau mau minta apa sama aku berikan. Aku mau minta dirimu. Kedua-duanya masuk ke bilik, masuk ke kamar, dan kedua-duanya membuka aurat. Tapi perempuan itu terus memejamkan matanya. Kenapa? Pertama, motivasi dia mau melakukan itu hanya mau menyelamatkan keluarga. Yang kedua, dia memang gak suka sama laki-laki. Ketika laki-laki ini sudah mulai mendekat, tiba-tiba perempuan itu berkata, "Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah." Dengar kata-kata takutlah kau kepada Allah, rupanya masih ada iman di hati laki-laki. Geter badannya, menggeletar, berkeringat dingin. Itu bahasa Inggrisnya tiba-tiba mengkeret. Gak maksudnya mengkeret itu nafsu nih, pemikiran nanti. Oh tiba-tiba hilang sekarang. Tapi itu apa Ustaz? Itulah pertanda masih ada iman di hati. Spontan dia menjengkan juga matanya, dia pakai pakaiannya, dia tinggal cepat-cepat perempuan itu. Dia katakan, aku ikhlaskan 120 dinar itu. Aku ikhlaskan dan aku tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari Allah. Dan Bapak Ibu, ketika itulah dia bermohon kepada Allah, ya Allah, kalaulah itu merupakan satu kebaikan darimu, aku mohon bantulah kami di dalam doa ini. Bergeraklah di hati. Alhamdulillah, cuma belum bisa keluar. Nggak sih wis metu, cuma mentok di sini. Di pokok-pokok orang bisa metu juga. Terakhir orang yang ketiga ini. Orang yang ketiga ini Bapak Ibu, dia punya kebun kurma. Dan dia punya pegawai, dia punya karyawan yang mengurus kebun kurmanya. Ini rupanya dibayarnya lah gaji pekerjanya itu. Ada satu orang pekerjanya yang Bapak Ibu nggak menerima gajinya karena dia anggap terlalu murah. Tuh, aturan kan kalau memang nggak terima, kita cerita dari awal. Memang gaji orang bekerja di kebun itu memang hanya segini. Aku nggak mau, itu terlalu murah. Ya nggak mungkin dikasih nambah, dikasih tambahan lagi sementara yang lain enggak. Kalau dia ditambah, yang lain juga harus ditambah. Ya kalau kau terima, kau ambil. Kalau enggak, ya udah, tinggi lagi. Mau dia ngambil gaji. Takut juga ini tuannya. Dibelinya seekor kambing. Kambing betina, kemudian bunting kambingnya beranak pianak, berkembang malah bisa dibelikan sapi. Berkembang lagi bisa dibelikan onta. Di dekat kebun kurmanya ada lembah. Lembah itu semua
semuanya kambing, onta, sama sapi. Gak berapa lama Bapak Ibu, sekitar 2 tahun, lama juga gak 2 tahun. 2 tahun datang lagi nih orang silaturahmi. Dia datang, pingin ketemu silaturahmi dengan mantan tuannya. Ketika itu tuannya bilang, coba kau lihat ke lembah belakang, ada apa di lembah? Dilihatnya ke belakang, aku lihat banyak kambing, ada sapi, ada onta, itu semua milikku. Oh ngecek atau macam mana? Enggak. Itulah gajimu dulu yang gak kau terima. Aku belikan kambing dan akhirnya sekarang berkembang. Ada onta, ada sapi. Sebagian ku jual untuk perawatannya dan semua yang ada itulah sekarang milikku. Ambil, itu hakmu. Ya Allah, kalau itu merupakan satu kebaikan dariku untukmu di hadapanmu, aku mohon ya Allah, bantulah aku dalam buah ini. Bergerak lagi batu itu. Akhirnya ketiga-tiganya bisa keluar. Bapak Ibu, gak bisa kita hanya mengandalkan amalan rutin. Kalau mau selamat di dunia wal akhirah, kita harus punya amal-amal unggulan selain sholat 5 waktu, selain amal-amal rutin. Ada perbuatan baik kepada orang tua. Kemudian ada sifatnya membahagiakan orang lain dengan melakukan hal-hal yang di luar dugaan orang tersebut. Menghindari perbuatan zina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang memang dia membuat amalan-amalan unggulannya, seperti satu contoh misalnya dengan melalui amalan selalu membaca Al-Quran. Quran jadikan amalan unggulan dalam hidup. Setiap hari upayakan kita bisa membaca Al-Quran. Ustaz, masalahnya waktunya itu kapan? Kalau kayak kami ini mama-mama ini habis subuh repot kali Ustaz. Terus ibadahnya pakai strategi. Jadi jangan ibadah nggak pakai strategi. Tahajud itu kan sepertiga malam akhir. Jadi dari jam 1:30 Bapak Ibu sampai menjelang subuh itu kan masih bisa tahajud. Makanya kalau saya sarankan ke jamaah, ibu bangun 3:30 sampai subuh dengan tidur lagi. Atau jam 4 pun ibu bangun itu masih dapat tahajud. 4:30 selesai, 4:30 ke jam 5 baca Quran. Coba niatkan setiap hari. Jadikan dia amal unggulan. Setiap hari harus bersentuhan dengan Quran. Dan Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita nanti. Dan kalau baca Quran saya bilang, saya untuk sehari gambar pakai mushaf, jangan pakai handphone. Kalau pakai handphone nyari dalil, literatur silakan. Tapi kalau untuk amalan rutin, mushaf langsung. Ibu nanti baca pakai handphone enggak nikmat. Baru 1 ayat, yas'alunaka 'anil anfal, masuk WA lagi, deh udah cair nih. Alhamdulillah. Baca Quran udah, kalau saya nabi bikin cair pokok. Jadi Bapak Ibu campur-campur di handphone. Jadi kalau bisa khususkan mushaf. Kalau perlu baca Quran, matikan handphone. Selama ini justru ibadah kita banyak terganggu karena kadang-kadang handphone. Dan yang paling banyak orang menjadikan amal unggulan tambahan untuk menyelamatkan kesulitan hidup di dunia wal akhirah dari sedekah. Sedekah ini memang luar biasa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi menjanjikan sayyidul azzawal al-sadaqah, pancinglah rezeki itu dengan sedekah. Jadi kalau ada orang sedekah, dia sedang melempar umpan, mancing rezeki yang lain datang. Makanya gak ada kamus orang sedekah jatuh miskin. Kebanyakan orang sedekah itu justru makin melimpah rezekinya. Cuman jangan begini Bu, pola pikirnya. Mohon maaf Bapak-bapak, jangan berharap kita ini hari sedekah 5 juta, nanti bakal balik 5 juta lagi sama kita. Kalau pikirannya seperti itu, kita bisa kecewa bersedekah. Bu, Allah pasti balas, pasti ganti sedekah kita. Cuma kadang-kadang belum tentu ke kita balasannya. Ada orang rajin sedekah, rezeki anaknya melimpah. Ada orang yang rajin
Ada orang rajin sedekah, nggak pernah kenal rumah sakit keluarga, sehat terus dibuat. Ini bukan harus keluar 5 juta, baik 5 juta, nyari sedekah untuk masjid 10 juta, malam tahajud di bos 10 juta berbos, meninggal sih saya 10 juta. Jadi bapak-bapak ibu, kita mau balasan dari Allah itu yang sifatnya jariah, yang berkepanjangan. Makanya sedekah ini kemana Pak Ustaz prioritasnya? Ya tinggal dari mana kita keluarkan. Zakat tentunya terpakai di situ. Infak sedekah ke masjid, wakaf madrasah masjid, kan sasarannya dalam masjid. Pak, zakat nggak boleh ke masjid Pak, tengok-tengok nggak semua masjid bisa dapat zakat. Loh, ada masjid yang bisa dapat zakat Pak? Ada. Masjid yang mana? Yang pengurusnya itu gharib, berhutang. Asnaf zakat 8, salah satunya gharib. Gak ada dalam asnaf zakat masjid dapat zakat, gak ada. Masjid bisa dapat zakat kalau panitianya berhutang untuk pembangunan masjid. Yang dibantu yang berhutang bukan masjid. Tapi prioritasnya zakat tetap kepada miskin. Infak, sedekah, wakaf silakan. Kalau ke anak yatim Pak, silakan. Ya masuk orang-orang yang mu'afah, lemah dari zakat tidak boleh kita keluarkan. Infak, sedekah. Dan doa anak yatim itu luar biasa. Di akhirat nanti ada orang-orang yang diseret malaikat yang masuk ke neraka. Ada anak-anak kecil menarik-narik tangannya menahan. Jangan tarik orang ini, jangan masukkan dia ke neraka. Kata malaikat, kata Allah, malaikat lepaskan orang itu. Kenapa ya Allah? Hari ini anak-anak yatim yang selalu bersatu ini adalah menyelamatkan dia. Rutin membantu anak yatim itu bisa jadi orang. Cuma saya udah nyarankan di mana-mananya dunia anak yatim itu kalau bisa jangan lagi lah kayak model-model buat acara besar diwariskan anak-anak. Kasihan tuh. Yang SMP itu kadang-kadang mau nggak dateng butuh, mau dateng malu, nanti dipajang di depan tunduk. Ini berarti lah anak yatim tuh udah di depan ini SMP malu ya. Kalau saya lebih cenderung muliakan anak yatim, ada niat, ada hajat, masak enak di rumah, undang deh, senang-senang kan di rumah. Kasih makan enak, kalau perlu bikin film apa anak-anak yang Islami suruh nonton sama anak-anak kita. Panggil ustaz, baca doa, dia cukup ngaminkan. Kecuali siksa ngomong bocor yasin, nanti doa, gepak-gepak, anak muda kok, ngesong ini berlimpur. Justru kalau bisa kita yang datang ke rumah anak yatim. Bapak-bapak belanja ini kepada kampung Arab, belikan tas sekolahnya, bukunya, sepatunya, pulang ke rumah. Ibu suruh nganterkan, kerjasama di dua-dua dapat pahala. Kalau suami aja nganter kenapa Pak? Jangan nanti mama yatimnya cantik, nanti ibu nggak pulang-pulang. Pokoknya sama yatim terakhir sak rondo-rondo. Jadi sedekah itu pun jadi amalan unggulan. Makanya orang-orang sekarang saya lihat, ya alhamdulillah banyak kali orang kesadaran sedekahnya sangat tinggi sekarang. Kenapa? Orang udah bisa merasakan ini memang bisa jadi amal unggulan, menghindarkan bala, memurahkan rezeki, mengabulkan hajat. Ada jemaah saya Bapak Ibu, anaknya nikah 3 tahun gak dapat anak. Belum juga dia punya cucu. Terakhir dia cerita-cerita sama saya macam mana ya Ustaz? Coba amalkan sedekah Jumat, kenapa Kak? Dia amalkan sama suaminya. Tiap subuh Jumat dia bawa uang masuk kantor infak. Kalau ada pas rezeki lebih, dia bikin nasi, makanan, dia antar ke masjid untuk orang sholat Jumat. 3 bulan dia amalkan, hamil anak. Sekarang udah lahir cucu. Jadi memang harus ada amal-amal yang menjadi nilai lebih dari sekedar amal-amal rutin. Orang-orang tua dulu coba kalau pikirannya gak enak, firasatnya gak enak, mimpi gak enak, yang dibikin apa coba? Nasi goreng, telur rebus, ikan asinnya pakai jeket, maksudnya goreng tepung, kan kayak jeket.
bukan nasi kurangnya, tapi sedekahnya. Jadi kalau sekarang mau diganti ayam penyet, gak ada masalah. Ayam geprek, gak ada masalah. Intinya sedekahnya, bukan apa yang disedekahkan. Maka bapak-bapak ibu, banyak amalan-amalan khusus. Ada juga bapak ibu yang dia menjaga tahajudnya. Ada juga orang-orang yang membuat amalan-amalan nampaknya ringan, tapi sebenarnya bisa betul-betul mengantarkan dia ke surga. Apa itu? Mencintai ayat-ayat Allah. Ada ayat-ayat amalan khusus. Ada orang selalu mengamalkan waqi'ah, ada orang selalu mengamalkan ar-Rahman, ada selalu orang-orang yang mengamalkan surah Al-Mu'minun, ada yang mengamalkan Yasin sebagai amalan unggulan dia. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika pada satu saat kita menghadapi satu kesulitan, amalan unggulan itu bisa menjadi tawassul, perantara untuk kita keluar dari kesulitan-kesulitan hidup, bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk bukan hanya sekedar menjaga amal-amal rutin kita, tapi kita juga dapat menimbulkan, memunculkan, mengistiqomahkan amalan-amalan unggulan yang kira-kira dapat membantu kita sesuai kemampuan kita untuk kepentingan hidup di dunia sampai kehidupan di akhirat nanti. Barangkali ini saja yang